Saya pernah baca buku Generasi Langgas. Langgas, Pak. Generasi langsung gas. Oh iya. Ketika ngomongin tentang pertanian, pasti kan yang kucel, yang apa namanya, dia itu pasti susah hidupnya. Banyak sekali inefisiensi yang terjadi gara-gara karakter manusia. Percaya kepada orang yang salah, ya. Orang yang dipercaya berbuat salah, kan begitu. Bapak pernah usaha ini ya, pertanian kan saya tahu ya. Itu apa Pak produknya waktu itu? Saya pernah kalau keluarga ya, itu pernah di perikanan. Udang, ikannya ikan segar sama ikan hidup. Laut. Ada yang hidup, ada yang... Ya. Kemudian saya sendiri pernah terjun ke pertanian. Saya mencoba untuk menanam cabai, terus menanam jagung, kemudian menanam sayur-sayuran. Ya, kalau di dunia tradingnya, saya mencoba sudah saya jalankan waktu itu untuk menjadi salah satu ya. Saya nggak besar sih, kecil-kecilan aja, distributor benih jagung dan padi. Ya, salah satu kendala, kalau ditanya saya sudah berhenti. Yang perusahaan keluarga memang sudah berhenti karena ya keluarga memutuskan untuk berpisah masing-masing, ya kan begitu ya. Jadi ya harus berhenti, kan begitu. Terus untuk jagungnya saya berhenti karena ini salah satu dari, ini kan dulu cita-cita saya ini kan basisnya keluarga. Lah untuk bisnis saya sendiri ini apa ya, hilang dalani gitu. Yang teruskan ini loh, nggak ada. Jadi ya semua organisasi akan berhenti kalau tidak ada regenerasi. Dan ada salah satu kesalahan, ya saya harus terbuka ya. Ini juga pesan untuk teman-teman entrepreneur lain ya. Kalau memang basisnya adalah keluarga, ataupun basisnya itu seperti keluarga begitu ya. Usaha itu harus salah satu supaya intun tidak pakai exit strategy gitu ya, tidak pakai strategi keluar gitu ya, sebagai salah satu risiko bisnisnya, harus menyiapkan ini lanjutnya bagaimana. Generasi di bawahnya siapa? Ya. Dan kedua ya, banyak sekali inefisiensi yang terjadi gara-gara karakter manusia. Percaya kepada orang yang salah, ya. Orang yang dipercaya berbuat salah, kan begitu. Jadi percaya kepada orang yang salah, orang yang dipercaya berbuat salah, kan begitu. Saya pikir kalau ini dunia bisnis selalu demikian ya. Semua aja Pak. Percaya pada orang yang salah dan orang yang dipercaya berbuat salah. Ini yang membuat kita jadinya rugi gitu. Nah, tapi ya, kalau sampean gimana nih? Sampean sekarang lagi ngerintis apa ya? Usaha ikan ya? Iya. Kami itu lagi sedang merintis usaha perikanan. Cuman memang juga di area jadi supplier ya, tapi kita lebih ke arah kita itu fulfillment. Melengkapi permintaan dari pasar atau marketnya. Jadi kita itu mencoba untuk itu tadi. Kalau ngomongin tentang rantai pasok itu kan rantai pasok di tengah atau kita ngomong orang middleman. Itu sebenarnya kan banyak dikonotasikan yang negatif. Cuman kita mencoba untuk membangun komunikasi tadi itu tidak penting. Kita bilang orang middleman apakah seperti itu ya? Tidak. Jadi semua orang itu kan di rantai pasok itu kan pasti punya keuntungan atau mempunyai keinginan masing. Nah, kita berusaha di tengah tadi. Memenuhi apa? Karena gini, permasalahan kita itu di Indonesia salah satunya adalah terkait off taker. Siapa yang ngambil? Ya, jadi off taker itu adalah salah satu yang susah atau sering jadi masalah
para petani maupun nelayan. Kita berusaha berada di situ untuk membantu mereka mengambil semua produk. Kebetulan kita ini kan coba untuk mengambil beberapa rantai pasok yang sebenarnya jarang dipakai. Ada namanya cold chain ya, kita ngomongin tentang cold chain. Kita mencoba untuk mengambil pasar cold chain. Kalau cold chain itu ya kita ngomongin barang-barang yang melalui cold storage. Atau yang sudah di frozen. Yang di frozen ada frozen dan kita itu berasa di ini kan kalau di ikan itu kan ada tiga ya nggak salah Pak ya. Ada namanya fresh. Ya. Yang paling tinggi itu fresh. Ya. Yang kedua itu dia whole chain, dia paling tinggi live, paling susah live. Paling live. Ya, live, ya. Fresh. Frozen. Terus frozen. Ya. Nah, ini yang belum tercapture salah satunya adalah yang menarik ini. Apa ini Pak? Live sama kalau ikan itu apa maksudnya? Jenis-jenis yang bisa diekspor misalnya ikan kerapu. Ya. Ikan kakap. Ya itu live. Jadi waktu sampai di restoran misalnya, kalau ikan kan bahan makan ya. Restoran sampai di Hong Kong, China, Amerika begitu ya, kepiting segala macam kayak gitu ya. Itu dalam keadaan hidup. Jadi sebelum dimasuk dalam bukan akuarium, sebelum masuk di wajan begitu ya. Nah, itu masih hidup, Itu live. Yang kedua itu sudah dalam keadaan mati, tapi masih layak makan. Fresh itu itu fresh. Jadi tidak dibekukan. Oke, paham. Ya, yang ketiga itu frozen, yang memang dijaga mutunya, ya untuk jangka panjang. Dia di frozen, langsung dieskan dalam derajat di bawah minus 0. Jadi sampai 18 minimal 18 kalau nggak salah ya, sampai 30 derajat supaya keadaannya tetap, mutunya terjamin. Ya, ada udang beku, ikan beku, nah itu bisa tahan sampai berapa bulan, di packaging segala macam itu sudah. Nah itu cold storage tadi itu. Nah itu berarti kalau saya ada kurangnya karena sudah lama ya. Kalau ada kurangnya ditambahin, tolong dibetulkan, dikoreksi. Tapi berarti live itu yang memang yang paling susah ya, Nau. Gimana caranya kalau perjalanan jauh masih hidup itu kan? Paling susah tapi tidak paling mahal. Malah nggak mahal. Karena kan yang paling mahal yang frozen. Frozen dengan produk-produk nilai tambah. Misalnya kalau frozen ya, contoh frozen ya, ikan misalnya ya, ikan menjadi meatball. Fishball. Nah, itu kan frozennya fishball. Lah itu mahal fishball. Karena prosesnya banyak sudah. Lah ini kan ongkos produksi semua. Live mahal itu karena kalau mati, rugi nggak ada harganya. Jadi harganya fresh. Ya. Kurang lebih resikonya besar di sana. Karena itu dia mahal. Ya, tapi ada yang memang value added-nya tinggi. Kalau live kan tidak ada value added. Tidak ada nilai tambah. Karena dari produk asalnya begitu, jualnya begitu, cuman dia hidup. Tapi kalau value added, lah ini yang memberikan keuntungan banyak. Kalau Mas Alvin sama Pak Agus ini lebih ikan yang laut apa yang ternak? Saya dua-duanya. Saya pernah ternak ikan juga. Waktu itu sibas ya. Sibas itu kakap putih. Orang sini ngomong kakap putih ya. Baramundi segala macam itu. Sama kerapu. Kerapunya kerapu lumpur. Susahnya apa? Kalau kita budidaya ikan. Sizing terus soalnya. Grading. Jadi tiap 3 bulan itu di grading. Dan ikan ini pertumbuhannya tidak sama. Grading itu besar kecilnya. Iya, sama kayak manusia. Ada yang memang bakatnya kayak awakmu ini Pak Mas Medi. Dubur-dubur, ya kan? Ono sing kayak aku ini ngembangnya ke samping begitu ya. Macam-macam. Ada yang memang nggak bisa besar. Apalagi kalau dicampur sama yang lain karena mungkin areal untuk habitatnya membuat dia nggak bisa besar, rebutan makanan kalah terus, oksigennya kurang dan sebagainya gitu kurang lebih. Itu yang Grading, ya. Yang paling enak itu kalau budidaya itu udang-udangan. Kenapa Pak? Apa
Diringkas sekali, dijual, Oh, langsung panen, tidak pakai grading-grading, kan langsung di-grade sama pabrik atau pembeli. oh, Langsung di-grade langsung. oh. Jadi belinya beli apa istilahnya? Total semua ambil. Di-grade semua sudah. Tapi kalau ikan nggak bisa. Jadi Dia nggak hanya bisa. mau size tertentu, iya. Kan kabeh terus kamu yang grading. Nggak bisa. mau. Dia kan ikan itu untuk konsumsi. Konsumsi, coba kita kalau makan di restoran aja, udang itu sampai kecil-kecil kan laku. Paling jelek jadi rebon. Betul. Ya kan? Tapi kalau ikan nggak bisa, bos. Iya sih. Ikan kerapu kalau kecil nggak bisa ya. Jadi makanannya kerapu, ya nggak ada artinya. Yang mahal itu kan untuk makanan manusia. Lah, Iya juga sih. ikan kerapu itu harus minimal size-nya itu harus size 500. Satu ekor itu harus 500 gram supaya bisa layak untuk dimakan. Kerapu sama kakap-kakapan, kurang lebih. Harga yang ada harganya lah. Kalau dulu zamannya Bapak yang paling laris apa Pak? Jenis apa Pak? Ya, Paling laris. yang bisa dibudidayakan dari ikan-ikanan ya. Sampai hari ini pun masih dua ini, kerapu sama kakap. Yang lain saya belum dengar sih. Kalau Mas Alfian mungkin Ya, kalau Laut tuh ya. sama juga kan. ya relatif sama sih. Jadi kan kalau kita mau budaya aquaculture itu kan memang benar yang Pak Agus tadi ya. Kita ngomongin industri itu bukan industri itu karena mereka punya size sendiri, punya grade sendiri. Jadi ini memang menjadi masalah sebenarnya. Kalau kita ngomongin budaya, resikonya di situ. Tapi di laut itu juga resiko. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu orang itu ngelaut itu nanti pulang dengan bawa size berapa itu nggak pernah bisa mereka prediksi. Enaknya mereka akan mengambil ya ongkosnya, kosnya itu hanya di nelayan, terus solar dan kapalnya itu sendiri. Resikonya di situ. Cuman kalau kita ngomongin masalah ngambilnya ya ngambilnya di alam. Enaknya mereka seperti itu. Kan mereka nggak pernah tahu pulang itu membawa apa. Itu yang biasanya menjadi masalah di nelayan. Jadi dua masalah itu sebenarnya ya ini apa namanya, kita mencoba untuk ini menyelesaikannya. Sebenarnya menyelesaikannya dalam arti ada beberapa ikan, mungkin nggak semua ikan ya yang bisa diambil untuk bahan-bahan untuk yang kita bisa daur ulang untuk mungkin dari feed mill, fish mill, itu yang kita bisa nanti establish. Ya kita lagi menggiatkan itu. Salah satunya. Selain kita juga berada di trade. Kalau trade ini kan memang tadi kita ngomong industri itu mereka punya permintaan, mereka punya standar ya, SOP sendiri. Maka kita harus memenuhi sesuai dengan standar. Tapi yang di luar standar ini yang kita siapkan, sedang lagi kita siapkan. Sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, ini kan Pak Agus ini kan ngajar manajemen ya Pak. Iya. Mas Alfian juga manajemen. Kan sekarang itu lagi banyak juga kelas-kelas entrepreneur Iya. gitu kan, lomba-lomba begitu. Itu kalau dari Pak Agus sama Mas Alfian itu ada banyakkah yang masih memikirkan di dunia pertanian atau perikanan untuk apa ya, proyeknya dia itu entah skripsi atau untuk apa, entrepreneur itu usaha bareng begitu. Gini, entrepreneur itu kan asal katanya entre itu kan in between. In between, Oh, perantara. Jadi segala macam jenis upaya untuk berdagang itu ya, apapun mau jadi broker, mau jadi middleman apa segala macam, itu memang awalnya entrepreneur itu dari sana. Jadi menyambung tadi ya, yang mempertemukan ya antara kebutuhan satu dengan yang lain, produsen dan pembeli. Nah, kalau kita hubungkan sama tadi apa ketertarikan ke dunia pertanian, meskipun tidak banyak, tapi saya tahu benar bahwa beberapa mahasiswa itu masih banyak yang tertarik, dan terutama saat akhir-akhir ini banyak ke masalah sustainable development ya. Ke SDG ya, 17 SDGs kalau nggak salah ya. Mereka banyak ke arah, kalau dalam hal pertanian ini berarti kita berbicara mengenai berhubungan dengan energi terbarukan dan masalah green environment, eco labeling. Ya, nah itu banyak. Ada lah, paling tidak ada. Jadi mereka sadar memang mau ke sana. Cuma ya
yang saya ingin sampaikan adalah perhatian pemerintah maupun swasta ya, untuk lebih bisa menjamin mereka ini tidak putus asa di tengah jalan. Karena memang yang membuat mereka ini sering putus asa itu dunia food ini ya, dunia makanan ini kan tidak bisa dunia langgas ya, langsung gas tidak bisa. Ada SOP yang harus dilaksanakan, entah karena teknologi itu waktunya menjadi lebih cepat ya, tetapi tidak bisa hari ini nanam bibit, besok langsung keluar, tidak bisa. Semuanya proses lah, proses-proses ini butuh gemi ya. Bahasa Jawa itu ngomongnya gemi gitu ya kan. Ya lah. Pada saat mereka putus asa, pada saat mereka ingin berhenti di tengah jalan karena merasa sendiri, merasa tidak ada yang membantu, merasa capek, merasa siapa yang kemudian mendukung? Lah ini, soko guru, bapak angkat, ibu angkat, ya kan, adik-adik, keluarga. Ini siapa? Komunitas yang sekarang banyak ini. Ini yang harus dipikirkan. Karena ya dunia pertanian ini bukan dunia yang langsung jadi. Sehingga kita butuh kawan. Sama kalau jadi nelayan nggak mungkin sendirian kita berlayar. Kita nggak mungkin berlayar sendirian. Kita selalu harus ada kawan seiring untuk berlayar. Ya itulah analoginya seperti itu. Kita harus punya kawan seiring untuk berlayar. Lah ini harus sama-sama kuat mentalnya. Kalau tidak kuat mentalnya repot. Repot Mas. Kalau Mas Alfian gimana? Ya, Masih kalau siswanya gimana? Melihat minat ya. Kalau kita lihat minat. Jadi minat mahasiswa itu sebenarnya banyak. Karena anak-anak ini kan kayak contoh di PKN gitu. Mahasiswa. Terus ada beberapa hibah nasional yang bersangkutan dengan mahasiswa itu mereka masih beberapa mengusulkan di bidang pertanian. Contoh daur ulang beberapa dia smart farming dan lain-lain, mereka masih pendekatannya ke sana. Cuman kembali lagi kata Pak tadi ya. Jadi harus ada yang namanya bantuan atau support luar biasa dari stakeholder. Karena cocok itu stakeholder. Ya, jadi beberapa bidang itu tidak akan bisa sustain karena proses untuk di pertanian, di perikanan itu prosesnya panjang. Jadi tidak bisa kita ngomongin bahwa karena satu siklus ya. Apalagi pertanian itu kan dia ada musimnya. Nah, dimana musimnya tadi kan otomatis gimana caranya si musim tadi itu bisa menutupi kosnya mereka. Dan kadang-kadang mahasiswa sebenarnya kesulitannya adalah mereka bertemu dengan partner yang sama, dengan visi yang sama di luar dari perguruan tinggi. Terus yang kedua adalah dari sisi tadi market, yang ketiga adalah dari sisi permodalan. Mereka tuh susah di sini. Karena ketika kita ngomongin idealisme, karena mereka berangkat dari perguruan tinggi ya, dari sisi riset, dari sisi ini mungkin dari dosen bimbing dan lain-lain itu memberikan riset yang sudah komprehensif, sudah bagus. Ya. Cuman kembali lagi, marketnya cocok nggak? Terus kembali lagi, uangnya ada nggak untuk membangunnya? Terus siapa partnernya untuk bantuin yang namanya pemasaran? Itu yang diperlukan. Karena di mereka itu jauh luar biasa. Jadi saya tuh punya satu mahasiswa hukum yang tertarik di pertanian. Jadi yang ngembangin yang namanya kemarin sempat dia ngembangin dari sisi jamur. Ya, jamur, dia bikin jamur, terus tempatnya biasa di jamur dan lain. Nah, dia juga sekarang tetap berada di pertanian, dia bikin bawang. Jadi jual bibit bawang. Terus dia punya media sendiri untuk membangun bibit bawang supaya dijual lebih banyak. Nah, sebenarnya tidak dari disiplin ilmunya sebenarnya. Nah, sekarang itu menariknya anak-anak itu ternyata kalau saya lihat ya, ini tergantung dari komunitinya dia, di mana dia berada, terus sumber informasi dia itu di mana. Artinya sosial media yang dia ikuti itu apa. Terus yang ketiga itu adalah
dosen kepercayaannya atau dosen pembimbingnya itu mengarahkan ilmu. Jadi makanya dari itu saya bilang mahasiswa ini tidak akan bisa berdiri sendiri. Mereka itu butuh stakeholder yang saling melatih. Karena mereka kita anggap kalau kita ngomong pertanian sama perikanan itu kita ngomong tentang ekosistem. Kita nggak ngomongin dari satu parsial ya sebagai parsial, tapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Makanya mahasiswa ini alhamdulillahnya sepertinya kita tahu bahwa mahasiswa ini masih banyak yang mau gitu. Meskipun ya itu tadi tantangannya cukup besar karena industri untuk melirik bidang itu juga nggak banyak. Mungkin tahu ya Tani Hub gitu contohnya yang dia mencoba untuk support petani tapi dia mengalami kegagalan pendanaan, dananya banyak yang nggak tercapai. Selain Tani Hub ada lagi ya? Ada beberapa Pak. Ada Crowdy. Crowdy itu salah satunya. Mungkin dari crowdfunding ya? Crowdfunding Pak. Ya mungkin gara-gara karena pandemi semua. Ya enggak mesti juga karena pandemi ya. Banyak yang putus asa karena terus mengalami beberapa kendala, support dari stakeholder ini terus kurang gitu loh. Jadi kalau kasus Pak Agus ini bukan masalah itu ya, masalah regenerasi ya lahan ya. Salah satunya regenerasi, masalah regenerasi. Sebetulnya usahanya kan sudah dari Bapak ya. Itu perikanan. Yang perikanan. Ya? Kalau yang pertanian untuk perdagangan itu saya sendiri. Saya sendiri cuman ya itulah. Oke, ini rasa ya udah sejam rupanya. Wah, luar biasa. Gini aja deh, kita kalau bahas gini ini kayaknya makin apa ya, bisa makin dalam dan makin lama gitu ya. Bisa sampai malam subuh nanti. Ya. Jadi mungkin ada sesi berikutnya. Jadi untuk saat ini kita selesai ini aja. Yang jelas itu kalau dari rangkuman saya lihat itu sebetulnya mahasiswa itu bahkan orang awam, kalau orang pensiunan aja masih banyak kok yang tertarik di pertanian. Karena memang pertanian itu memang pasarnya sebetulnya masih luas dan berkembang. Jadi peluang itu masih besar. Nah, cuma tinggal masalah tentang persepsi aja kan gitu. Nah, persepsi ini yang mungkin yang lagi dilakukan oleh beberapa orang supaya orang-orang tertarik itu sudah ada sih. Nah, kalau dari saya mungkin kalau dari hidroponik ya. Hidroponik ini banyak pemain hidroponik itu yang bisa dibilang muda-muda. Gitu. Nah itu mungkin karena kelihatan hidroponik kan lebih ya berteknologi lah kasarannya ya. Mungkin itu terus kelihatan bersih gitu kan. Mungkin akhirnya banyak yang tertarik gitu. Tapi aku rasa di dunia-dunia yang lain juga mulai udah tertarik gara-gara ya ini kalau saya ini orang mati ya. Yang jualan di pasar aja duitnya gede kok. Kalau orang ngatin gitu aja siapa yang nggak ngiler gitu kan. Gitu. Yang penting itu pasar lah. Kalau pasarnya ada ya. Produk itu dari hulunya jalan sendiri. Yang penting pasarnya ada. Kalau pasarnya nggak ada ya repot. Nah, akses menuju pasar itu yang harus diperhatikan, yang disupport. Itu nanti di dunia pendidikan ini yang kasih tahu beberapa tahapan-tahapan kan juga ada teori kan banyak juga. Dan acara-acara seperti ini ngomong-ngomong bincang-bincang santai gitu ya. Kalau bisa dibuat procession terus nanti banyak praktisi-praktisi akademisi atau yang pemegang kebijakan bertemu satu sama lain enak jadinya. Kalau nggak bisa diselesaikan secara adat kan begitu ya. Misalnya kita ada persoalan, ternyata secara adat nggak bisa diselesaikan, ya kan? Ya kita bicarakan di luar adat, ya kan? Misalnya secara hukum, kalau sekarang itu katanya secara hukum nggak bisa kok rasanya susah untuk diselesaikan, kan ada RJ, restoratif justice, ya kan? Ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Jadi dengan bincang-bincang seperti ini, ada ide, kalau gitu begini aja gimana ya lah, kan gitu. Wah ini berarti next ini aja praktisi ya, yang pembicaraan memberi kebijakan harus diundang ya. Siap. Itu, ya, jadi boleh. Itu gitu. yang bagus ini. Ini teman-teman juga mungkin ada saran ini, tulis di komen ya, harus bagaimana nih konsepnya kita diskusi seperti ini ya. Oke, mungkin tadi Pak Agus sudah ngasih closing, mungkin closing sebentar apa
menyemangati apa begitu. Iya buat teman-teman atau para generasi muda yang ingin masuk ke dunia entrepreneur, sebenarnya dunia entrepreneur ini peluang yang sangat luas dan sangat besar buat kalian untuk mengembangkan diri. Jadi entrepreneur itu perlu yang namanya riset ya, pemahaman terkait yang namanya produk, market, itu harus kalian kuasai terlebih dahulu. Kita masuk ke ngomongin tentang berjualan tentang entrepreneur. Nah ini yang memang buat teman-teman, kalian mempunyai sumber informasi yang cukup banyak. Artinya di internet juga sudah banyak sekali informasi. Kalian bisa menggunakan AI untuk melihat market itu secara mudah gitu ya. Nah, ini coba kalian manfaatkan dan coba kalian gali dari situ apa aja sih potensi yang bisa kalian coba. Jadi kalian adalah generasi yang mudah untuk berinformasi, generasi yang mudah memanfaatkan informasi. Kedepannya saya harap banyak entrepreneur muda yang muncul dari kalian dan bisa membawa Indonesia ke yang lebih. Ya itu. Ya yang pasti gini loh. Pacaran itu gampang. Berumah tangga itu bukan nggak gampang, bukan soal susah. Berumah tangga itu butuh upaya menuntut pertanggungjawaban kita. Ya. Sama dengan bisnis juga. Ya kan? Beli itu kalau punya uang gampang. Investasi itu gampang. Tapi jualan itu butuh upaya yang apa ya? Jiwa ragai dipertaruhkan untuk bertanggung jawab supaya terjadi penjualan itu. Gitu. Kalau beli itu gampang. Pacaran itu gampang. Berumah tangga itu butuh upaya. Saya nggak ngomong sulit loh. Butuh upaya. Setuju Pak. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. See you soon. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, yuk like, share, and subscribe.